Wahai pribadi pilihan, ini sungguh luar biasa, bahkan terasa tidak nyata. Perbuatan keji yang mereka lakukan, hal yang seharusnya menghancurkanmu, justru menjadi kekuatanmu yang paling mematikan. Dan itulah kebenaran dari kisahmu. Berhentilah sejenak dan rasakan sungguh-sungguh tindakan jahat itu, pengkhianatan yang begitu busuk hingga hampir mengosongkan jiwamu. Namun, kamu bangkit dari keterpurukan itu dengan kekuatan yang tak seorang pun duga. Kamu tidak hanya bertahan hidup, kamu bertransformasi. Hal yang tadinya dimaksudkan untuk menghancurkanmu kini menjadi sumber kekuatanmu yang tak terhentikan. Tindakan keji ini direncanakan dengan sangat cermat. Setiap sudut kehancuran dihitung. Tujuannya adalah untuk mencemari jiwamu secara permanen. Tingkat pengkhianatan itu dirancang untuk membuatmu lumpuh selamanya. Terjebak dalam trauma, hancur tak bisa diperbaiki. Menjadi saksi bisu kekuasaan orang lain atas dirimu. Mereka bersulang merayakan kemenangannya sebelum waktunya. Ucapan selamat mereka tukarkan. Begitu yakinnya semua orang akan kehancuran totalmu. Tapi kamu ingat persis saat semuanya berubah ketika kebenaran pahit itu menghantammu bagai petir. Bukan pengkhianatan dangkal yang disaksikan orang lain, melainkan kedalaman menjijikkan yang sebenarnya telah dicapai. Percakapan yang terjadi di belakang punggungmu. Rencana yang dibuat sementara senyum terpampang di wajah mereka di depanmu. Kehancuran sistematis yang direkayasa dengan perhitungan yang dingin. Tubuhmu meregistrasinya bahkan sebelum pikiranmu sempat memproses betapa dahsyatnya itu. Perasaan mual yang dalam di perutmu. Kesadaran dingin yang merambat di tulang belakangmu. Seperti AES. Cara realitas itu sendiri seolah retak ketika kamu memahami apa yang sebenarnya telah dilakukan. Ini bukan sekadar pengkhianatan. Ini adalah penodaan terhadap segala sesuatu yang suci tentang kepercayaan, segala sesuatu yang kudus tentang hubungan antar manusia. Pada saat itu, semua orang berharap kamu hancur berkeping-keping. Orang-orang menunggu, mengawasi, mengantisipasi kehancuran totalmu. Tapi sesuatu yang lain terjadi justru. Sesuatu yang tak seorang pun sangka, tepat di momen jijik yang mutlak itu. Sesuatu yang kuno bangkit di dalam dirimu. Sesuatu yang telah tertidur sepanjang hidupmu. Kekuatan yang hanya aktif ketika kamu telah melewati setiap batas kehancuran yang bisa dibayangkan. Sebut saja apapun yang kamu mau. Raksasa tidur, cadangan tersembunyi, burung Phoenix yang bangkit dari abu. Tapi kamu merasakannya terjadi. Pergeseran pada tingkat seluler, metamorfosis, yang dimulai di inti dirimu. Karena inilah yang pada dasarnya disalahfahami tentang dirimu. Asumsinya adalah bahwa rasa jijik akan membekukanmu di tempat, bahwa rasa muak akan melumpuhkanmu secara permanen. Semuanya bergantung pada gagasan bahwa orang baik tidak dapat menghadapi kejahatan sejati, bahwa kebaikanmu adalah kelemahan fatalmu, bahwa kemanusiaanmu akan menjamin kehancuranmu. Salah, benar-benar salah besar. Yang tidak dimengerti siapapun adalah bahwa rasa jijik bisa menjadi bahan bakar roket jika diproses dengan benar. Rasa muak yang kamu rasakan mengalir di setiap sel itu bukanlah kelemahan yang terkuras darimu. Itu adalah kekuatan yang membanjiri seperti bendungan yang jebol. Setiap gelombang mual adalah sistemmu menolak racun, sekaligus mengubahnya menjadi energi murni yang terkonsentrasi. Kamu mengupgrade dirimu secara real time, memasang perangkat lunak baru yang tak seorang pun tahu keberadaannya. Mengubah kembali seluruh sistem operasionalmu pada level terdalam. Di sinilah transformasi sejatimu dimulai, karena kamu tidak melakukan apa yang kebanyakan orang lakukan saat trauma melanda. Kamu tidak mencoba melupakan apa yang terjadi. Kamu tidak memperkecil keparahan atau mencari alasan. Kamu melakukan sesuatu yang jauh lebih berbahaya dan kuat. Kamu menatap langsung pada rasa jijik itu tanpa gentar sedikit pun. Kamu memeriksa setiap detail, busuk dengan kejernihan dan keberanian yang tak tergoyahkan. Kamu membiarkan dirimu merasakan beban penuh kebejatan tanpa menghindarinya atau mematikan perasaanmu. Dan dalam pemeriksaan kegelapan yang berani dan tak gentar itu, sesuatu yang benar-benar ajaib terjadi. Kamu mulai melihat pola yang belum pernah kamu sadari sebelumnya dalam perilaku manusia. Kamu mulai memahami arsitektur sebenarnya dari kejahatan, bagaimana ia dibangun, bagaimana ia beroperasi, bagaimana ia bergerak di dunia, mengenakan topeng yang menyenangkan. Kamu memetakan seluruh cetak biru pengkhianatan seperti seorang ilmuwan yang mempelajari virus mematikan di bawah mikroskop. Kamu menjadi siswa serius kegelapan, bukan karena kamu ingin menirunya atau menjadi seperti itu, tetapi karena kamu perlu melampauinya sepenuhnya. Kamu perlu memahaminya begitu utuh, sehingga ia tidak akan pernah bisa menyentuhmu lagi, tidak akan pernah bisa mengejutkanmu, tidak akan pernah bisa membuatmu lengah,
Dan inilah justru yang membuat orang lain kalang kabut saat ini. Bagaimana kamu mengubah kotoran mutlak menjadi bahan bakar premium? Bagaimana kamu mengubah tindakan terendah menjadi ekspresi tertinggi kekuatanmu? Rapat darurat sedang berlangsung. Lembah kerja sedang dibuat. Mereka begadang semalaman. Upaya putus asa sedang dilakukan untuk menguraikan siapa dirimu sekarang. Inilah yang secara tidak sengaja kamu terima. Pendidikan paling kuat yang bisa dibayangkan. Kamu ditunjukkan persis apa yang mampu dilakukan manusia ketika semua batasan moral dihilangkan. Kamu menerima gelar Master Komprehensif tentang bagaimana pemangsa berfikir, bagaimana pengkhianat membenarkan tindakan mereka kepada diri sendiri, bagaimana kegelapan beroperasi dalam bayang-bayang, dan kini kamu bisa melihatnya datang dari jauh. Tindakan menjijikan itu memasang sistem radar di kesadaranmu. Kamu bisa mencium pengkhianatan sebelum ia termanifestasi. Kamu bisa mendeteksi penipuan dalam ekspresi mikro sekecil apapun. Kamu bisa merasakan ketika seseorang mengenakan topeng di atas niat sebenarnya. Seluruh sistem sarafmu mengubah dirinya sendiri untuk deteksi kebenaran instan. Ini otomatis sekarang. Kamu tidak perlu mencoba atau menganalisis. Tubuhmu hanya tahu. Tapi transformasimu jauh lebih dalam. Kamu tidak hanya mengembangkan kekuatan defensif untuk melindungi diri sendiri. Kamu mengembangkan sesuatu yang jauh lebih mendalam. Kemampuan untuk mengubah kegelapan menjadi cahaya, untuk mengambil sifat buruk manusia dan mengalchemikannya menjadi kebijaksanaan murni. Kamu menjadi pengubah energi itu sendiri. Orang lain menyaksikanmu menangani situasi yang akan menghancurkan kebanyakan orang. Kamu diamati menavigasi kompleksitas dengan presisi bedah. Orang melihatmu mengubah serangan menjadi keuntungan tepat di depan mata mereka. Jadi catatan-catatan detail sedang diambil. Studi kasus sedang dibuat. Semuanya didokumentasikan. Karena bahkan melalui kebencian dan kecemburuan, penguasaan diakui. Sesuatu yang luar biasa sedang disaksikan. Hal menjijikkan yang terjadi menjadi gelar doktor Anda dalam sifat manusia, sertifikasi lanjutan Anda dalam pekerjaan bayangan. Anda tidak pergi ke terapi dan membicarakan perasaan Anda. Anda melewati api yang membakar orang sampai ke atom dan membangun kembali mereka sebagai sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kamu tidak pahit tentang apa yang terjadi. Kamu tidak menumpahkan traumamu ke setiap orang yang kamu temui. Kamu tidak memainkan kartu korban untuk simpati dan perhatian. Kamu bergerak di dunia seperti seseorang yang memecahkan persamaan yang mustahil. Seseorang yang memecahkan kode yang semua orang bilang tidak bisa dipecahkan. Kepercayaan diri yang tenang yang memancar darimu itu. Kekuatan damai yang terpancar dari kehadiranmu. Itu benar-benar membuat orang gelisah. Persiapan telah dilakukan untuk kemarahanmu. Strategi sudah siap untuk balas dendammu. Rencana darurat ada untuk pembalasanmu. Tetapi penguasaan tenang yang telah kamu kembangkan ini, kekuatan damai yang mengalir darimu ini, tidak ada pertahanan terhadapnya. Karena kamu tidak bisa melawan seseorang yang tidak bertarung. Kamu tidak bisa mengalahkan seseorang yang sudah menang. Jika pesan ini menyentuh hatimu, tandai dengan like dan mari terhubung lebih dalam dengan subscribe serta tuliskan kesanmu di kolom komentar agar lebih banyak lagi pribadi pilihan sepertimu yang bisa melihat pesan ini. Apa yang terjadi padamu membutuhkan perencanaan ekstensif, koordinasi yang cermat, pengabaian total setiap serat kesopanan. Itu bersifat bedah dalam kekejamannya, presisi dalam kehancurannya. Tujuannya adalah untuk secara matematis menghancurkan kapasitasmu untuk percaya dan mencintai, untuk melenyapkan kemampuanmu untuk berfungsi dalam hubungan, untuk menagetkan fondasimu. Namun presisi bedah itu mengajarkanmu sesuatu yang sangat berharga. Kehancuran bisa menjadi bentuk seni jika dilihat dari sudut yang tepat. Kekuatan bisa digunakan dengan ketepatan jika difahami dengan benar. Energi bisa diarahkan dengan fokus laser jika dikuasai. Kamu ditunjukkan sisi gelap presisi dan kamu membalikkannya sepenuhnya. Sekarang kamu bergerak di dunia dengan presisi bedah yang persis sama, tetapi terbalik. Di mana orang lain menggunakannya untuk menghancurkan, kamu menggunakannya untuk membangun. Di mana orang lain menggunakannya untuk mengkhianati, kamu menggunakannya untuk membedakan kebenaran. Di mana orang lain menggunakannya untuk memanipulasi, kamu menggunakannya untuk menerangi kenyataan. Perhatikan bagaimana kamu menangani situasi sekarang. Perhatikan presisinya. Kamu bisa membongkar seluruh argumen dengan 3 kata yang dipilih dengan cermat. Kamu bisa mengekspos penipuan dengan 1 pertanyaan tajam. Kamu bisa mengalihkan energi negatif dengan sedikit usaha. Itu
bukan bakat alami yang kamu miliki sejak lahir. Itu adalah penguasaan yang diperoleh. Itu adalah hasil dari mencerna apa yang seharusnya tidak bisa dicerna. Kamu tahu apa yang paling mengganggu orang-orang ketika kamu berada di sekitar mereka? Ketenanganmu, ketenangan aneh yang telah kamu kembangkan itu. Kamu bisa duduk di tengah kekacauan mutlak tanpa gentar. Kamu bisa mendengar pengkhianatan baru tanpa detak jantungmu berubah. Kamu bisa menghadapi degradasi dengan senyum tipis di bibirmu. Tindakan menjijikkan itu dirancang khusus untuk membuatmu reaktif selamanya. Untuk membuatmu terpicu terus-menerus. Untuk membuatmu melompat-lompat ketakutan akan bayangan dan gentar oleh kenangan. Untuk membuatmu tetap berdarah dari luka yang tak akan pernah sembuh. Kamu harus tidak teratur dan kacau agar kendali bisa dipertahankan atas dirimu. Sebaliknya, kamu melakukan hal yang tak terbayangkan. Kamu mengintegrasikannya sepenuhnya. Kamu mencerna racun dengan sangat menyeluruh, hingga menjadi bagian dari sumber kekuatanmu. Kamu memproses trauma sampai tidak ada yang tersisa kecuali energi yang berubah. Sekarang kamu beroperasi pada frekuensi yang sama sekali berbeda. Frekuensi yang tidak dapat diakses oleh mereka yang masih memainkan permainan lama. Frekuensi yang tidak dapat dipengaruhi oleh taktik manipulasi. Frekuensi yang bahkan tidak dapat dirasakan oleh mereka yang beroperasi dari kesadaran yang lebih rendah. Mari kita akui apa yang kamu terima, pendidikan yang sangat berharga. Kamu diajarkan hal-hal tentang sifat manusia yang kebanyakan orang mati tanpa pernah mempelajarinya. Kamu ditunjukkan kedalaman kebejatan yang ada di balik topeng-topeng yang menyenangkan dan senyum-senyum ramah. Tindakan menjijikkan itu menjadi inisiasimu ke psikologi manusia tingkat lanjut. Kamu ditunjukkan persis bagaimana predator berfikir ketika mereka percaya tak seorang pun mengawasi. Bagaimana pengkhianat membenarkan tindakan mereka kepada diri sendiri dalam privasi pikiran mereka. Bagaimana orang-orang korup beroperasi dalam bayang-bayang ketika mereka berfikir mereka aman dari pengungkapan. Kamu menerima kursi barisan depan di teater kegelapan manusia, tirai ditarik sepenuhnya, dan kamu membuat catatan, bukan dengan pena dan kertas, tetapi dengan jiwamu, dengan sistem sarafmu, dengan setiap serat keberadaanmu. Kamu menjadi perpustakaan hidup kebijaksanaan bertahan hidup. Ensiklopedia berjalan tentang sisi gelap manusia. Inilah justru mengapa kamu begitu efektif sekarang dalam segala hal yang kamu lakukan. Kamu tidak lagi menebak-nebak motivasi orang. Kamu tahu, kamu telah melihat rencana tersebut beraksi. Kamu telah mempelajari pola-pola itu sampai kamu bisa memprediksinya. Kamu telah memetakan seluruh wilayah kekejaman manusia. Dan pita itu kini adalah kekuatan superamu. Keuntungan tidak adilmu di dunia yang penuh dengan agenda tersembunyi dan niat terselubung. Sesuatu yang fundamental berubah dalam tanda tangan energimu. Setelah memproses apa yang terjadi, kamu mulai bergetar pada frekuensi yang membuatmu pada dasarnya tak tersentuh. Bukan tak tersentuh dengan cara yang arogan atau superior, tetapi tak tersentuh dengan cara transenden. Dengan cara yang berasal dari telah pergi ke neraka dan kembali lagi. Dengan cara yang berasal dari telah selamat dari apa yang seharusnya memusnahkanmu. Orang-orang merasakannya segera ketika kamu memasuki suatu ruangan. Sekarang, kualitas yang membuat para manipulator gelisah di hadapanmu. Energi yang membuat orang-orang palsu tidak nyaman dan ingin segera pergi. Kehadiran yang membuat individu-individu korup ingin meninggalkan ruangan sepenuhnya. Kamu seperti kryptonite bagi siapapun yang beroperasi dari sisi gelap. Frekuensimu secara otomatis mengungkap penipuan. Inilah yang sedang diuraikan dengan putus asa saat ini. Kamu diamati bergerak di ruang-ruang yang tidak dapat dimasuki orang lain. Membangun hal-hal yang tidak dapat dihancurkan orang lain. Menciptakan dari tempat-tempat yang tidak dapat diakses orang lain. Kamu beroperasi dari dimensi yang membutuhkan kata sandi. Dan kata sandi itu adalah transformasi otentik. Transformasi yang hanya bisa diperoleh melalui api. Apa yang terjadi begitu menjijikkan hingga secara harfiah melontarkanmu keluar dari realitas lama sepenuhnya. Kamu tidak lagi ada di alam semesta psikologis yang sama. Sementara orang lain masih bermain catur dengan emosi manusia, kamu bermain catur multidimensional dengan kesadaran itu sendiri. Kamu bahkan tidak lagi memainkan permainan yang sama. Kamu melampaui seluruh papan permainan. Mari kita bahas cara-cara pasti pengkhianatan menjijikkan itu menjadi gudang senjata paling mematikanmu. Pertama, kamu kebal terhadap manipulasi emosional. Ketika seseorang mencoba membuatmu merasa bersalah, sekarang kamu bisa melihat seluruh mesinnya. Kamu bisa melihat tuas yang ditarik, tombol yang ditekan, taktik yang digunakan, dan tidak ada satupun yang berhasil. Karena kamu telah selamat dari hal yang lebih buruk. Kamu telah menanggung pengkhianatan terburuk. Manipulasi kecil terlihat seperti jam kerja amatir. Kamu tidak terpancing.
Kamu justru penasaran. Kamu mempelajari tekniknya seperti seorang ilmuwan mengamati perilaku yang dapat diprediksi. Kedua, kamu mendapatkan kemampuan untuk mengenali predator secara instan. Sistem radar itu bukanlah metafora. Kamu benar-benar merasakan energi predator. Sekarang, ketika seseorang masuk ke sebuah ruangan dengan niat buruk, tubuhmu tahu sebelum pikiranmu meregistrasinya. Perutmu mulas, energimu secara naluriah menarik diri. Sistemmu memperingatkanmu. Ini adalah kebijaksanaan bertahan hidup yang langsung terkode dalam sistem sarafmu. Ketiga, kamu memperoleh batas diri yang tak tergoyahkan. Kamu tahu persis apa yang bisa diterima dan apa yang tidak. Kamu tahu persis di mana batasanmu ditarik dan kamu menegakkannya tanpa rasa bersalah, tanpa penjelasan, tanpa negosiasi. Karena kamu telah menyaksikan apa yang terjadi ketika batasan dilanggar pada tingkat terdalam. Kamu tidak akan pernah kembali ke sana. Tidak pernah lagi mengorbankan kedamaianmu demi kenyamanan siapapun. Tidak pernah lagi mengecilkan dirimu untuk membuat orang lain merasa lebih besar. Keempat, kamu mendapatkan kekuatan diskresi. Kamu bisa membedakan antara seseorang yang benar-benar berjuang dan seseorang yang mempersenjatai perjuangannya. Antara seseorang yang membuat kesalahan dan seseorang yang secara fundamental rusak. Antara kegelapan sementara dan cacat karakter permanen. Diskresi ini mematikan. Karena itu berarti kamu tidak bisa ditipu, tidak bisa dimanipulasi melalui simpati, tidak bisa dibuat merasa bersalah untuk menerima rasa tidak hormat yang dibungkus sebagai kerentanan. Kelima, kamu menguasai energimu sendiri. Kamu tahu bagaimana melindunginya sekarang, bagaimana mengisi ulangnya, bagaimana menggunakannya dengan bijak. Kamu tidak lagi membocorkan energimu kemana-mana seperti dulu, tidak memberikannya kepada orang-orang yang tidak menghargainya, tidak melelahkan dirimu mencoba memperbaiki orang-orang yang tidak ingin diperbaiki. Kamu strategis dengan kehadiranmu sekarang, sengaja dengan perhatianmu, dan itu membuat setiap momen yang kamu pilih untuk diinvestasikan pada seseorang menjadi sangat berharga. Kamu bahagia sekarang, bukan bahagia palsu. Bukan menunjukkan kebahagiaan demi validasi media sosial, tetapi benar-benar damai. Apa yang terjadi seharusnya merusak kapasitasmu untuk bersukacita secara permanen. Seharusnya membuatmu pahit, terpelintir dan hancur seumur hidup. Sebaliknya, kamu menemukan kebahagiaan yang lebih dalam dari yang pernah kamu ketahui. Jenis kebahagiaan yang tidak bergantung pada keadaan yang sempurna, yang tidak mengharuskan semuanya berjalan sesuai keinginanmu. Kebahagiaan yang ada karena kamu telah berdamai dengan bagian tergelap dari sifat manusia dan tetap memilih kebahagiaan. Kebahagiaan ini adalah senjata tanpa pertahanan, karena ia membuktikan bahwa hasil yang diinginkan tidak terwujud. Setiap kali kamu terlihat tertawa, itu adalah pengingat bahwa rencana mereka gagal. Setiap kali kamu terlihat berkembang, itu adalah bukti bahwa tindakan menjijikkan itu tidak mencapai tujuannya. Kegembiraanmu adalah kekalahan yang terlihat jelas bagi semua orang. Ketika pengkhianatan menjijikkan itu terjadi, otakmu punya pilihan. Mudah saja menonton video tentang orang-orang terpilih. Tapi lain halnya jika harus menguji diri sendiri. Jika kamu masih di sini, itu berarti sesuatu. Namun, bicara itu murah. Orang-orang terpilih yang sejati bertindak. Itulah mengapa aku menciptakan Destiny Engine. Ini menghasilkan urutan personalisasi yang membantumu mengubah pengkhianatan menjadi transendensi, mengubah isolasi menjadi kekuatan suci, dan mengubah kehancuran mereka menjadi kebangkitanmu. Kita menggunakan senjata elit gelap milik mereka sendiri melawan mereka. Mengambil teknologi kesadaran terklasifikasi mereka yang memprogram kompetisi dan kelangkaan, dan memperuntukkannya kembali untuk melayani keadilan ilahi. Indahnya adalah kamu bahkan tidak perlu mengangkat jari. Kamu hanya memakai headphone, menekan tombol putar dan menyaksikan musuh. Musuhmu tersedak tali yang diciptakan oleh kebohongan mereka sendiri. Jika kamu sudah selesai mengonsumsi dan siap membuktikan bahwa kamu adalah pribadi pilihan, segera mulai Destiny Engine-mu seharga $1 hari ini. Bergabunglah dengan Obsidian Inner Order, periksa secara langsung dan saksikan keadilan ilahi berakselerasi dalam hidupmu. Tautan ada di deskripsi. Dulu kamu peduli dengan apa yang dipikirkan semua orang tentangmu. Dulu kamu mengelola citramu dengan hati-hati. Dulu kamu menampilkan versi dirimu yang tepat untuk audiens yang berbeda. Pengkhianatan menjijikkan itu menghancurkan semua itu sepenuhnya. Karena ketika seseorang melanggar dirimu begitu dalam, kamu menyadari sesuatu yang mendalam. Disukai tidak melindungimu. Bersikap baik
tidak menyelamatkanmu. Bermain aman tidak membuatmu aman. Jadi, apa gunanya semua penampilan yang melelahkan itu? Sekarang, kamu tampil apa adanya sepenuhnya tanpa mengedit atau memfilter atau melembutkan sisi-sisimu demi kenyamanan siapapun. Dan keaslian ini magnetis bagi orang yang tepat dan menjijikkan bagi orang yang salah, dan memang seharusnya begitu. Kamu tidak lagi berusaha menjadi enak dipandang bagi semua orang. Kamu menjadi nyata, dan keaslian menarik keaslian sambil menolak kepalsuan. Sistem penyaringan alami ini adalah salah satu senjatamu yang paling mematikan, karena kamu sekarang dikelilingi oleh orang-orang sejati, orang-orang yang berbobot, orang-orang yang mendalam, orang-orang yang berintegritas. Sementara individu-individu toksik tidak bisa lagi mendekatimu. Lingkaranmu solid, setia, nyata, dibangun di atas kebenaran, bukan manipulasi. Dibangun di atas keaslian, bukan penampilan. Orang lain memperhatikan transformasi ini. Kualitas orang yang kamu tarik sekarang sedang diamati. Kedalaman koneksimu sedang disaksikan. Betapa dihormatinya kamu oleh orang-orang yang benar-benar penting sedang terlihat. Dan itu tak tertahankan bagi mereka yang berharap kamu celaka, karena harapannya adalah bahwa menghancurkanmu, akan mengisolasi, akan membuatmu sendirian dan putus asa mencari koneksi apapun. Sebaliknya, kamu telah membangun hubungan kesetaraan yang hanya bisa diimpikan orang lain. Kamu sudah memiliki kemenangan. Kamu hanya menjalaninya sekarang. Apa yang terjadi seharusnya menjadi akhirmu, kehancuranmu, baru terakhirmu. Sebaliknya, ia menjadi awalmu, transformasimu, titik asalmu untuk semua yang telah kamu alami. Tragedi ditulis untukmu, tetapi kamu mengubahnya menjadi kemenangan. Kisah asal-usul penjahat diciptakan, tetapi kamu memilih untuk menjadi pahlawan. Bukan pahlawan yang menyelamatkan semua orang, tetapi pahlawan yang menyelamatkan diri sendiri dan menunjukkan kepada orang lain bahwa itu mungkin. Kamu adalah bukti berjalan bahwa hal terburuk yang pernah terjadi tidak harus mendefinisikanmu. Ia bisa memurnikanmu sebagai gantinya. Ia bisa mengungkapkan dirimu. Ia bisa melepaskan versi dirimu yang paling kuat yang selalu ada. Menunggu katalis yang tepat. Katalis itu disediakan. Kamu didorong melewati setiap titik batas. Dan alih-alih hancur, kamu menerobos ke tingkat kesadaran yang tidak pernah dicapai kebanyakan orang. Menerobos ke frekuensi yang tidak bisa dirasakan kebanyakan orang. Menerobos ke kekuatan yang secara tidak sengaja teraktivasi. Dan sekarang disinilah kamu berdiri, bertransformasi, kuat, bebas. Sementara orang lain tetap terjebak mencatat, mencoba memahami bagaimana rencana sempurna mereka untuk menghancurkanmu menjadi cetak biru untuk pendakianmu. Hal menjijikkan yang terjadi menjadi kekuatan paling mematikanmu. Bukan karena kamu menginginkannya, tetapi karena kamu memilih untuk mengubahnya dengan cara ini. Pilihan itu, kemandirian itu, penolakan untuk tetap hancur, itulah yang membuatmu tak terhentikan. Itulah yang membuatmu tak tersentuh. Itulah yang membuatmu menjadi perwujudan hidup dari kemenangan atas hal terburuk yang bisa ditawarkan umat manusia. Karena sekarang kamu melihat apa yang tidak seorang pun duga. Apa yang terjadi bukanlah kehancuranmu. Itu adalah inisiasimu, kebangkitanmu, aktivasi ke tingkat keberadaan yang lebih tinggi. Kamu berdiri sekarang di tempat kamu berdiri di awal, tetapi benar-benar berubah. Senyum penuh tahu. Itu karena kamu memahami niatnya adalah untuk menghancurkanmu. Tapi kamu justru terbuka. Dan apa yang muncul tak tersentuh, tak terhentikan, tak ada bandingnya. Kamu mengubah kotoran menjadi bahan bakar. Dan sekarang kamu memancarkan frekuensi di luar pemahaman. Itulah kekuatan yang secara tidak sengaja kamu terima. Dan itu milikmu selamanya. Seluruh hubunganmu dengan kerentanan berubah. Dulu kamu berfikir bahwa menjadi rentan berarti menjadi lemah. Bahwa membuka hati adalah berbahaya, bahwa kepercayaan adalah kewajiban. Apa yang terjadi menunjukkanmu sesuatu yang sama sekali berbeda. Kerentanan sejati adalah mengungkapkan kebenaranmu dan tidak membutuhkan siapapun untuk menerimanya. Kekuatan sejati adalah tetap terbuka bahkan setelah dilanggar. Kekuatan sejati adalah mempercayai dirimu sendiri begitu sepenuhnya, sehingga pengkhianatan eksternal tidak dapat menggoyahkan fondasimu. Kamu menemukan bahwa hal menjijikkan yang dilakukan kepadamu sebenarnya tidak bisa menyentuh inti dirimu. Itu menyentuh versi dangkal dirimu, identitas yang telah kamu bangun, kisah yang telah kamu ceritakan kepada diri sendiri tentang siapa dirimu, tetapi esensimu, dirimu yang sejati.
tetap tak tersentuh, tak dapat disentuh. Karena tak seorang pun dapat mengakses ruang itu tanpa izinmu, dan kamu tidak pernah memberikan izin. Kamu tidak pernah menyerahkan kekuatanmu pada tingkat terdalam. Kesadaran ini mengubah segalanya. Karena begitu kamu memahami bahwa inti dirimu tetap utuh meskipun segalanya terjadi, kamu menjadi bebas. Bebas dari ketakutan akan pengkhianatan di masa depan. Bebas dari kebutuhan untuk mengendalikan hasil, bebas dari energi putus asa mencoba mencegah rasa sakit. Kamu menyadari bahwa kamu bisa menangani apa saja, bahwa kamu telah menangani yang terburuk, bahwa kapasitasmu untuk mengubah racun menjadi obat tak terbatas. Kamu telah menjadi cermin tidak sengaja, bukan sebagai strategi, tetapi sebagai konsekuensi alami dari transformasimu. Ketika orang berinteraksi denganmu sekarang, yang terpantul kembali kepada mereka adalah kebenaran diri mereka sendiri. Orang-orang otentik merasa dilihat dan divalidasi di hadapanmu. Orang-orang palsu merasa terungkap dan tidak nyaman. Para manipulator melihat taktik mereka sendiri tercermin kembali. Jiwa-jiwa sejati mengenali jiwa yang serupa. Kualitas cermin ini berasal dari fakta bahwa kamu tidak lagi tampil. Kamu tidak mengelola bagaimana orang memandangmu. Kamu tidak mengendalikan narasi. Kamu hanya ada dalam kebenaranmu. Dan keberadaan murni itu bertindak seperti cermin bagi setiap orang yang kamu temui. Apapun yang dibawa seseorang ke interaksi terpantul kembali kepada mereka, diperkuat. Perhatikan apa yang terjadi ketika manipulator mencoba taktik biasa mereka padamu sekarang. Perjalanan rasa bersalah yang dulu mempan, kamu memantulkannya kembali tanpa berusaha. Upaya gaslighting. Mereka melihat distorsi mereka sendiri tercermin dalam kejernihanmu. Proyeksi bayangan mereka itu memantul darimu dan kembali ke pangkuan mereka. Kamu tidak melawan mereka, kamu tidak membela diri. Kamu hanya begitu otentik sehingga ketidakotentikan mereka menjadi sangat jelas. Ini tak tertahankan bagi mereka yang beroperasi dari bayang-bayang karena mereka terbiasa orang-orang melawan atau menyerap manipulasi. Kamu tidak melakukan keduanya. Kamu hanya ada dalam kebenaranmu, dan keberadaan itu mengungkap segala sesuatu yang palsu di sekitarmu tanpa usaha, tanpa niat, tanpa mencoba sekalipun. Pengkhianatan menjijikkan itu mengajarkanmu sesuatu yang tidak pernah dipelajari kebanyakan orang. Kamu belajar bahwa penyembuhan tidak berarti kembali ke dirimu yang dulu. Itu berarti menjadi seseorang yang baru, seseorang yang membawa kebijaksanaan luka tanpa berdarah darinya lagi, seseorang yang mengingat pelajaran tanpa menghidupkan kembali rasa sakit, seseorang yang menghormati perjalanan tanpa terjebak dalam cerita. Kamu membawa kebijaksanaan ini dalam tubuhmu sekarang, dalam caramu bergerak, dalam caramu berbicara, dalam caramu membuat keputusan. Itu bukan pengetahuan intelektual, itu adalah kebenaran yang tertanam. Ketika seseorang menceritakan sebuah kisah yang tidak masuk akal, tubuhmu tahu sebelum pikiranmu menyadarinya. Ketika energi seseorang tidak sesuai dengan kata-kata mereka, kamu merasakan disonansi itu segera. Ketika sebuah situasi memiliki bendera merah, seluruh sistemmu memperingatkanmu. Kebijaksanaan yang tertanam ini adalah aset terbesarmu karena tidak bisa diperdebatkan, tidak bisa dirasionalisasi, tidak bisa dimanipulasi melalui argumen cerdas. Tubuhmu tahu apa yang diketahuinya, dan kamu telah belajar untuk mempercayai pengetahuan itu di atas segalanya, di atas tekanan sosial, di atas kebutuhan untuk bersikap sopan, di atas ketakutan akan salah. Pengetahuan batinmu telah menjadi otoritas utamamu. Standarmu berubah total setelah apa yang terjadi. Dulu kamu menerima remah-remah dan menyebutnya hubungan. Dulu kamu mentolerir ketidakpedulian dan menyebutnya kompromi. Dulu kamu mengabaikan bendera merah dan menyebutnya memberi kesempatan. Tidak lagi. Pengkhianatan menjijikkan itu menunjukkanmu biaya standar rendah, harga mengabaikan intuisimu, konsekuensi menerima kurang dari yang kamu layak dapatkan. Sekarang standarmu tak tergoyahkan, bukan karena kamu kaku atau menuntut, tetapi karena kamu terlalu menghargai diri sendiri untuk berkompromi. Lebih baik sendirian daripada dalam pergaulan yang buruk. Lebih baik tidak memiliki hubungan daripada hubungan yang toksik. Lebih baik menunggu koneksi yang tulus daripada membuang waktu untuk penampilan. Kejelasan tentang apa yang akan dan tidak akan kamu terima ini menakutkan bagi mereka yang diuntungkan dari standarmu yang lebih rendah sebelumnya. Perhatikan bagaimana orang-orang tertentu bereaksi ketika kamu menegakkan batasan sekarang. Ketika kamu mengatakan tidak tanpa penjelasan. Ketika kamu menjauh dari ketidakpedulian tanpa menoleh ke belakang. Ketika kamu memilih dirimu sendiri tanpa rasa bersalah. Beberapa orang menyebutnya dingin, beberapa menyebutnya keras,
Beberapa menyebutnya terlalu berlebihan, tapi kamu tahu lebih baik. Kamu tahu reaksi-reaksi ini datang dari orang-orang yang lebih suka kamu dengan batasan yang lemah yang diuntungkan. Dari kecenderunganmu untuk menerima kurang, yang menikmati akses kepadamu yang tidak pernah mereka peroleh. Standarmu yang baru bukan tentang menghukum siapa pun. Ini tentang menghormati dirimu sendiri, tentang melindungi kedamaian yang kamu perjuangkan dengan keras. Untuk mencapainya, tentang menjaga frekuensi yang kamu usahakan dengan keras untuk mencapainya. Dan siapapun yang bermasalah dengan standarmu adalah persis jenis orang yang standar itu dirancang untuk menyaringnya. Inilah hadiah utama yang datang dari pengalaman menjijikkan itu, kebebasan. Kebebasan sejati. Bukan kebebasan dangkal untuk melakukan apapun yang kamu inginkan, tetapi kebebasan mendalam untuk menjadi siapapun dirimu tanpa permintaan maaf. Kebebasan untuk mengenal dirimu sendiri begitu utuh sehingga opini eksternal tidak dapat menggoyahkanmu. Kebebasan untuk mencintai dirimu sendiri begitu sepenuhnya sehingga validasi eksternal menjadi tidak relevan. Kamu bebas dari kebutuhan untuk membuktikan diri, bebas dari paksaan untuk menjelaskan diri, bebas dari kecemasan karena disalahfahami karena kamu tahu siapa dirimu. Kamu tahu apa yang telah kamu selamatkan. Kamu tahu apa yang telah kamu jadi dan pengetahuan itu sudah cukup, lebih dari cukup. Itu segalanya. Kebebasan ini yang membuatmu benar-benar berbahaya bagi sistem yang dibangun atas kendali, bagi orang-orang yang mempertahankan kekuasaan melalui rasa malu, bagi struktur yang bergantung pada keraguan diri. Karena kamu tidak lagi berpartisipasi dalam permainan itu. Kamu tidak tersedia untuk manipulasi. Kamu tidak dapat diakses oleh perjalanan rasa bersalah. Kamu tidak rentan terhadap gaslighting. Kamu telah melihat melalui matriks. Kamu telah menguraikan program. Kamu telah melepaskan diri dari sistem kendali. Dan sekarang kamu beroperasi dari kekuatan otentik murni. Kekuatan yang tidak perlu mendominasi orang lain untuk merasa kuat. Kekuatan yang tidak perlu meremehkan orang lain untuk merasa besar. Kekuatan yang tidak perlu mengendalikan orang lain untuk merasa aman. Kamu kuat karena kamu bebas. Dan kamu bebas karena kamu mengubah rasa sakit terbesarmu menjadi kekuatan terbesarmu. Apa yang terjadi padamu bukan lagi hanya tentangmu. Itu lebih besar dari cerita pribadimu. Karena setiap kali kamu tampil sebagai dirimu yang bertransformasi, kamu memberi izin kepada orang lain. Izin untuk selamat dari pengkhianatan mereka sendiri. Izin untuk mengubah rasa sakit mereka sendiri. Izin untuk menjadi kuat melalui perjuangan mereka sendiri. Kamu adalah bukti nyata bahwa hal terburuk yang terjadi tidak harus menjadi hal terakhir yang terjadi. Orang-orang melihatmu dan sesuatu bergeser dalam diri mereka. Harapan terbangun. Kemungkinan mangkul. Keberanian menguat. Karena jika kamu bisa selamat dari itu dan menjadi seperti ini, mungkin perjalananmu juga belum berakhir. Mungkin rasa sakitmu juga memiliki tujuan. Mungkin perjuanganmu juga membentukmu menjadi sesuatu yang perkasa. Kamu tidak mencoba menginspirasi siapapun. Kamu hanya menjalani kebenaranmu. Namun, kebenaranmu menginspirasi. Ini adalah efek riak dari transformasi sejati. Itu tidak hanya mengubahmu. Itu mengubah setiap orang yang menyaksikannya. Kemenanganmu menjadi bukti bahwa kemenangan itu mungkin. Kekuatanmu menjadi bukti bahwa kekuatan dapat ditempa dalam api. Kedamaianmu menjadi kesaksian bahwa kedamaian dapat ditemukan setelah perang. Kamu adalah bukti hidup dan bernafas bahwa transformasi itu nyata. Kamu belum selesai berevolusi. Ini bukan bentuk terakhirmu. Hal menjijikkan yang terjadi tidak hanya mengubahmu sekali. Itu memberimu kemampuan untuk terus bertransformasi, untuk terus tumbuh, untuk terus berkembang, untuk terus menjadi karena kamu. Belajar keterampilan fundamental. Bagaimana mengambil apapun yang dilemparkan kehidupan kepadamu dan mengubahnya menjadi emas. Keterampilan ini permanent. Tak seorang pun bisa mengambilnya darimu. Tidak ada pengkhianatan di masa depan yang bisa menghilangkannya. Tidak ada rasa sakit tambahan yang bisa menguranginya. Kamu telah belajar mengubah racun menjadi kekuatan dan itu adalah keterampilan yang akan kamu bawa selamanya. Setiap tantangan mulai sekarang hanyalah kesempatan lain untuk menunjukkan penguasaanmu. Kesempatan lain untuk menunjukkan pada dirimu sendiri apa yang kamu mampu. Momen lain untuk membuktikan bahwa kamu benar-benar tak terhentikan. Jadi, biarkan orang lain terus mencatat. Biarkan mereka terus mempelajari transformasimu. Biarkan mereka terus mencoba menguraikan kekuatanmu. Karena yang tidak mereka fahami adalah bahwa kekuatanmu tidak dapat direplikasi melalui observasi. Itu hanya bisa diperoleh melalui pengalaman.
melalui selamat dari apa yang tampaknya tak terselamatkan, melalui transformasi dari apa yang tampaknya tak dapat diubah, melalui menjadi apa yang tampaknya mustahil. Kamu mendapatkan kekuatan ini. Kamu membayarnya dengan rasa sakitmu. Kamu menempanya dalam apimu. Kamu mengklaimnya melalui pilihanmu untuk bertransformasi daripada hancur, dan sekarang itu milikmu selamanya. Hal menjijikan yang terjadi, itu menjadi kekuatanmu yang paling mematikan. Bukan terlepas dari rasa sakit, tetapi karena caramu memproses rasa sakit. Itulah perbedaannya. Itulah rahasianya. Itulah kuncinya. Kamu tidak hanya bertahan hidup, kamu bertransformasi. Kamu tidak hanya bertahan, kamu berevolusi. Kamu tidak hanya melewatinya, kamu tumbuh darinya. Dan pilihan itu untuk tumbuh daripada mengecil, untuk berkembang daripada berkontraksi, untuk bangkit daripada jatuh. Pilihan itu membuat semua perbedaan. Pilihan itu mengubah tragedi menjadi kemenangan. Pilihan itu mengubah luka terbesarmu menjadi senjata terbesarmu. Kamu berdiri sekarang sebagai bukti hidup bahwa kegelapan tidak menang, bahwa kejahatan tidak mendapatkan kata terakhir, bahwa pengkhianatan tidak berhak menulis akhirmu. Kamu menulis akhirmu sendiri. Dan itu mulia, kuat, bebas. Kamu mengubah kotoran menjadi bahan bakar.